Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rahma dari kelas 12 Agradaksa. Di sini saya akan membahas mengenai ulama penyebar Islam pasca Wali Songo, khususnya mengenai Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebelumnya saya meminta maaf karena tidak bisa membuat video bersama kelompok dikarenakan beberapa hal. Langsung saja ke pembahasannya. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari ini terlahir dengan karya dan jasa yang tidak lepas dari nenek moyangnya yang secara turun-temurun memimpin pesantren. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, pemimpin pesantren keras yang berada di Jombang. Ibunya bernama Halimah, yang mana dari garis ibu Kiai Hasyim Asy'ari ini keturunan dari kerajaan Brawijaya VI yang dikenal juga dengan Lembu Pateng. Hasyim Asy'ari lahir di Jawa di pesantren Gedang Diwek Jombang ya pada hari Selasa tanggal 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah. Ketika di dalam kandungan dan ketika melahirkan, Hasyim Asy'ari telah nampak adanya sebuah isyarat yang menunjukkan kebesarannya, di mana pada saat di dalam kandungan ibunya mengalami mimpi melihat bulan purnama yang jatuh, dan ketika melahirkan ibunya tidak merasakan sakit sedikit pun seperti perempuan-perempuan lainnya ketika melahirkan. Sejak usia 15 tahun Hasyim Asy'ari mulai menuntut ilmu di pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa dan di Madura. Tetapi setelah 5 tahun menuntut ilmu di Madura, Hasyim Asy'ari kembali ke tanah Jawa dan meneruskan pendidikannya di pondok pesantren yang dipimpin oleh Kiai Haji Yakub, yang mana Kiai Haji Yakub ini dikenal dengan ilmu nahwu dan sorobnya yang mendalam. Selang beberapa lama, Kiai Haji Yakub ini semakin mengenal lebih dekat Hasyim Asy'ari dan semakin menaruh minat untuk dijadikan menantunya. Sampai pada akhirnya Hasyim Asy'ari ketika berumur 21 tahun menikahlah dengan anaknya yang bernama Nyai Nafisah. Dan setelah menikah, Hasyim Asy'ari pergi ke Tanah Suci bersama istrinya dan mertuanya untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi selain menunaikan ibadah haji, Hasyim Asy'ari juga memperdalam ilmunya yang dimiliki. Setelah 7 bulan di Tanah Suci, Hasyim Asy'ari dikaruniai seorang anak dan diberi nama Abdullah. Di tengah kegembiraannya dikaruniai buah hati, istrinya mengalami sakit yang sangat parah dan meninggal dunia. Selang 40 hari anaknya menyusul ibunya meninggal dunia. Kesedihan Hasyim Asy'ari ditinggal seseorang yang sangat dicintainya. Hasyim Asy'ari juga ditemani teman sejati berupa kitab-kitab, sampai pada akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari pulang ke tanah air bersama mertuanya. Namun setelah beberapa lama, kerinduan akan tanah suci memanggil beliau untuk kembali lagi ke tanah suci. Sampai pada akhirnya beliau berangkat lagi ke tanah suci bersama adiknya yang bernama Anis. Di tanah suci beliau mendatangi ulama-ulama yang tersohor pada saat itu untuk memperdalam ilmu sekaligus mengambil berkah. Setelah sekian tahun berada di kota Mekah, upaya beliau tidak sia-sia. Beliau pulang ke tanah air dengan membawa ilmu yang sangat lengkap. Sepulang dari tanah suci, sekitar tahun 1313 Hijriah, beliau mulai mengajar santri-santri. Pertama kali mengajar beliau di pesantren Gedang Diwek Jombang, yang mana pesantren itulah tempat beliau dilahirkan dan dibesarkan. Lalu beliau mengajar di Desa Muning Mojoroto, Kediri. Disitulah beliau menikah dengan seorang anak dari Kiai Soleh Banjar Melati. Tetapi pernikahan tersebut tidak berjalan lama karena berbagai hal, sehingga Hasyim Asy'ari
kembali pulang ke Jombang. Pada tanggal 26 Rabiul Awal 1317 Hijriah didirikanlah Pondok Pesantren Tebu Ireng oleh Hasyim Asy'ari dan rekan-rekan seperjuangannya. Pada awalnya santri pondok pesantren ini berjumlah 28 orang, kemudian bertambah hingga ratusan, dan pada akhir hayatnya santri pondok Tebu Ireng itu mencapai ribuan orang. Di samping aktif mengajar, Hasyim Asy'ari juga aktif dalam berbagai kegiatan baik yang bersifat lokal maupun nasional. Pada tanggal 16 Saban 1344 Hijriah di Jombang didirikanlah sebuah Jam'iyah Nahdlatul Ulama oleh Hasyim Asy'ari dengan asas dan tujuan memegang dengan teguh pada salah satu mahjab yang 4, juga bertujuan menggerakkan apa saja yang menjadikan kemaslahatan dalam Islam. Hasyim Asy'ari terpilih menjadi Rais Akbar NU, sebuah gelar yang hingga kini tidak seorang pun menyandangnya. Beliau juga terlibat secara aktif dalam perjuangan membebaskan bangsa dari penjajahan Belanda. Pada tahun 1937 beliau didatangi pimpinan Belanda dan diberikan bintang emas dan perak, tetapi beliau menolaknya. Pada masa penjajahan Jepang, beliau sempat ditahan oleh pemerintahan fasisme Jepang. Dalam tahanan itu beliau mengalami penyiksaan fisik yang mana jari-jari beliau mengalami cacat. Tetapi justru pada kurun waktu itulah beliau memperoleh tinta emas pada lembaran perjuangan bangsa dan negara Republik Indonesia, yaitu dengan menyerukan revolusi jihad yang saat ini dikenal dengan peristiwa Hari Pahlawan Nasional. Hasyim Asy'ari wafat pada pukul 3 pagi tanggal 25 Juli 1947 bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1366 Hijriah dan dimakamkan di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Mungkin cukupkan sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Raurey Fishwina Afifah, kelas 12 Agradaksa. Saya akan menjelaskan salah satu ulama penyebar Islam pasca Wali Songo, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam dan pendidikan di Indonesia. Lahir di Yogyakarta pada 1 Agustus 1868. Beliau memiliki nama kecil Muhammad Darwisi. Sebagai anak keempat dari 7 bersaudara, ia tumbuh dalam lingkungan keluarga religius. Perjalanan intelektualnya dimulai sejak muda ketika pada usia 15 tahun. Ia pergi berhaji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Di sana ia terpapar pemikiran pembaruan Islam yang dipelopori tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, dan Rashid Ridho. Sepulang dari Mekah pada 1888, Muhammad Darwisi mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Ia kembali ke Mekah pada tahun 1903 untuk memperdalam ilmu dan berguru kepada ulama terkenal seperti Syekh Ahmad Khatib yang juga merupakan guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Sepulang dari perjalanannya tersebut, ia menikah dengan Siti Walidah Nyai Ahmad Dahlan, sepupunya yang juga kelak menjadi tokoh besar dan pendiri Aisyah. Pernikahan ini dikaruniai 6 anak. Kiai Haji Ahmad Dahlan bergabung dengan Budi Utomo pada tahun 1909 untuk mengajarkan agama kepada para anggotanya. Kehadirannya memberikan kontribusi besar sehingga anggota Budi Utomo
menyarankan beliau mendirikan sekolah formal. Saran ini kemudian diwujudkan dengan mendirikan Muhammadiyah pada 18 November 1912. Organisasi ini bertujuan untuk memajukan pendidikan, dakwah, dan pembangunan masyarakat Islam. Melalui Muhammadiyah, beliau memperkenalkan metode pendidikan modern dan sistem organisasi yang lebih terstruktur. Selain itu, pada tahun 1918 ia mendirikan Aisyah sebagai organisasi sayap Muhammadiyah yang fokus pada pemberdayaan wanita. Ia juga mendirikan Hizbul Watan atau HW sebagai organisasi kepanduan yang menjadi cikal bakal pramuka di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan menimba ilmu dari berbagai ulama terkenal. Yang pertama, Kiai Haji Muhammad Soleh Darat sebagai ulama fikih, Kiai Haji Muhsin sebagai ulama nahwu dan sorof, Kiai Haji Raden Dahlan sebagai ulama ilmu falak, Kiai Mahfuz Termas dan Kiai Haji Ayat sebagai ulama hadis, Syekh Amin dan Said Bakri Satok sebagai ulama Al-Quran, dan Syekh Hasan sebagai ulama ilmu pengobatan dan racun binatang. Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat pada 23 Februari 1923 di Yogyakarta pada usia 66 tahun dan dimakamkan di Karangkuncen, Yogyakarta. Atas jasa-jasanya dalam memajukan pendidikan dan masyarakat Islam, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional melalui SK Presiden RI nomor 657 tahun 1961. Kiprah Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak hanya membekas dalam bidang pendidikan, tetapi juga dalam membangun fondasi Islam modern yang relevan dengan perubahan zaman, menjadikannya sosok inspiratif bagi umat Islam hingga kini.